Sebelumnya kita sudah membahas hukum 1, 2, 3 Newton tentang gerak. Nah, sekarang kita lanjutkan di gaya-gaya yang terlibat dalam gerak itu sendiri. Ada 4 ya kemarin. Yang pertama adalah gaya berat. Simbolnya huruf W. W kecil. Kalau W besar kita gunakan untuk usaha, work. Kalau W kecil berarti gaya berat. Berat, bobot, bahasa Inggrisnya weight ya. Ingat-ingat, weight, sehingga simbolnya W. Gaya berat itu adalah besarnya gaya tarik suatu tempat. Kalau berat benda di bumi berarti gaya tarik bumi kepada suatu benda. Kita kenal ada berat, ada ringan. Kalau berat, artinya gravitasi bumi menarik benda itu ke pusatnya dengan gaya yang kencang, gaya yang besar. Tapi kalau ringan, berarti bumi menariknya dengan lemah. Nah, itu mengenai berat dan ringan. Memang sebanding dengan massa. Makin dia massanya besar, makin berat. Makin massanya kecil, makin ringan karena bumi menariknya dengan lemah. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan gaya? Gaya itu kan vektor ya, berarti kita gambar dengan garis yang ada panahnya. Panjang garis menunjukkan besarnya gaya, dan arah panah menunjukkan arah gaya. Nah, karena ini berhubungan dengan bumi ataupun planet yang dimana benda itu berada, maka gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Ini dianggap bumi itu besar, tak berhingga, maka selalu arahnya ke bawah. Kalau kita perkecil, ini ya, kalau ada benda nih, misal nih, nah berarti arahnya selalu ke pusatnya bumi. Nah, begini. Karena ini kita anggap buminya datar karena besar sekali, berarti selalu kamu gambar mengarah ke bawah dari pusat massa benda ke bawah, ke pusat bumi. Jadi kalau bendanya miring begini ya tetap aja ke bawah gaya beratnya. Tergantung ya ke bawah sehingga dia jatuh dan nempel di dinding juga gayanya ke bawah. Nah, kadang-kadang kita suka tertukar antara berat dengan massa. Berapa berat badannya? 50 kilo. Padahal berat itu gaya. Gaya satuannya Newton. Sedangkan massa satuannya kilogram, sehingga beda ya. Mari kita bedakan massa dengan berat. Kalau massa itu menunjukkan banyaknya zat pada suatu benda. Misal kita punya sebuah kotak. Banyaknya zat yang terkandung dalam benda itu seberapa? Itu namanya massa. Seberapanya dalam kilogram. Kalau berat adalah besarnya. Tarikan bumi kepada benda itu tuh seberapa kencang. Itu berat. Kemudian satuannya massa, ukuran zatnya itu dalam kilogram. Kalau besarnya gaya tarik, berat, satuannya Newton. Kemudian kalau massa, mau dipindah di mana saja benda itu, mau di bumi, mau di bulan, di planet lain, nilainya akan tetap sama di semua tempat. Jadi dia tidak berubah selama struktur bendanya tidak cowel, tidak pecah, tidak retak. Nah, selama dia masih kompak begini, maka ya masanya tetap sama, 50 kg, di bulan ya tetap 50 kg. Sedangkan berat bisa jadi berbeda tergantung dari tarikan gravitasi planetnya. Misal di bulan dia katakanlah 600 Newton. Di bulan belum tentu, karena bulan menarik suatu benda itu lebih lemah, percepatan gravitasinya lebih kecil. Sehingga berat benda di bumi dengan berat benda di bulan mungkin beda. Kalau di bumi, katakanlah berat 600 Newton, kalau di bulan bisa jadi lebih ringan, ngambang. Karena tarikan bulan lebih ringan. Itu bedanya massa dengan berat. Kita lihat ke contoh soal. Seorang astronot ketika ditimbang di bumi, di mana percepatan gravitasi bumi katakanlah 10 meter per sekon persegi.
Dan beratnya diketahui kalau di bumi 600 Newton. Langsung kita tulis saja. Berat di bumi, kita lambangkan B-nya B besar ya. 600 Newton. Kemudian tadi percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon persegi. Kemudian pertanyaannya, berapakah berat astronot tersebut? Ditanya berat juga. Jika ditimbang di bulan. Nanti ditanyakan beratnya di bulan, lebih kecil ya. Padahal diketahui bulan memiliki percepatan gravitasi 1/6 kali percepatan gravitasi bumi. GB-nya ini hanya 1/6-nya. 1/6 G bumi. Nah, maka ada dua cara untuk mengerjakan soal ini. Perlahan-lahan cari WB, kemudian W bulan, atau perbandingan. Silahkan mana dulu. Kita coba dua-duanya ya. Cara pertama. Kita tahu WB bumi sama dengan M kali G tadi ya. Tentu saja G-nya G bumi. M di mana-mana sama. Jadi udah aja tulis M begitu saja. Maka W di bumi 600 Newton. M-nya nggak tahu. GB-nya percepatan gravitasi bumi 10. Maka kita langsung tahu masa benda adalah 600 per 10. Maka masanya adalah berapa 600 per 10? 60 ya? 60 kilogram. Nah, kemudian kita cari berat di bulan. Berat di bulan berarti massa benda kali percepatan gravitasi bulan. Masanya kita sudah tahu, 60. Percepatan gravitasi bulan adalah 1/6-nya GB. GB bumi, berarti 1/6 kali 10. Sehingga 60 kali 10, 600 dibagi 6, 100 Newton. Nah, ini adalah berat benda ketika ditimbang di bulan. Cara kedua, misalnya kita menggunakan perbandingan. Kita bandingkan antara berat benda di bulan dengan berat benda di bumi. WB bulan berarti massa benda kali G bulan per WB bumi berarti massa benda kali G di bumi. Kita masukkan angka-angkanya. WB per bumi, berat benda di bumi 600. Massa benda sama ya, nggak usah dicari, buang aja. G di bulan itu 1/6-nya G bumi per G bumi. G buminya sama, buang aja. Sehingga berat benda di bulan 600 pindah ruas jadi kali ya. 1/6 kali 600 sama dengan 100 Newton. Oke, itu adalah cara yang kedua. Itu mengenai gaya berat. Cukup paham?